Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk pertemuan kali ini kita laksanakan secara online. Dan yang mengganti minggu kemarin kan belum dijelasin ya. Yang pertemuan kedua, slide-nya aja udah dikirimin, tapi kita jelasin di sini sekarang ya. Yang pertemuan 2. Nah, di sini teknik pengambilan sampel, Yang pertemuan 2 itu Ibu udah janji di pertemuan pertama itu akan membahas tentang pengambilan sampel ya. Di sini pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel atau sampling. Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metode statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel agar representatif, gitu ya. Itu untuk pengambilan sampelnya. Jadi kalau misalkan penelitian itu kita pasti pakainya sampel, nggak akan diuji semuanya gitu ya. Nah, cara ngambil sampelnya di sini dijelaskan. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel representatif. Kemudian di sini teknik pengambilan sampel ini ada dua. Yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling di sini yang Ibu jelaskan akan ada 5, kemudian non-probability sampling juga ada 5. Nah, kalau misalkan kalian nemu yang lain, berarti itu Ibu nggak jelaskan ya. Jadi di sini Ibu jelaskan yang kira-kiranya dipakai sama kalian, di sini Ibu jelaskan. Ada juga yang lain, tapi nggak akan dijelaskan karena jarang dipakai juga ya. Itu. Di sini probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Gitu. Kalau probability sampling, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama, berarti kalau non-probability itu kebalikannya. Gitu ya. Berarti tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Untuk yang probability sampling, di sini ada sampel acak sederhana, ada sampel acak sistematis. Di sini kalau misalkan sampel acak sederhana, contohnya pakai nomor undian. Jadi misalkan nih populasinya semua dikasih nomor undian, terus kalian milih nomor undian berapa aja yang dijadikan sampel. Itu simple random sampling. Kemudian sampel acak sistematis, di sini misalnya sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari populasinya misalkan 100 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 dibagi 10. Selanjutnya responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak tiap kelompok. Misalkan gitu ya. Kemudian pengambilan sampel acak berstrata, misalkan penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Jadi proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok gitu, berstrata kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di puskesmas, misalkan kepala puskesmas, terus kemudian kepala bagian apa, kepala bagian apa sampai ke OB misalnya seperti itu ya. Kemudian pengambilan sampel acak berdasarkan area. Cluster sampling adalah teknik secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan area. Jadi di sini kan klaster ya, klaster atau area. Tujuannya adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalnya penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap atau ruang IGD atau ruang poli di rumah sakit A dan lain sebagainya. Jadi ini mah tergantung ke areanya gitu ya. Terus kemudian teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Gitu ya, seperti ini, dari kecamatan, kemudian ini mungkin langsung ke kelurahan, ya, kemudian ke RW, RT. Gitu. Kemudian setelah itu, ini yang non-probability. Non-probability sampling yang pertama akan dijelaskan adalah purposive sampling.
adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam penggunaan sampelnya. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Jadi yang Ibu sudah baca itu kebanyakan pakainya ini, purposive sampling. Jadi kalian sudah menentukan di penelitian itu punya tujuannya, misalkan rentangnya atau tujuannya biar si sampelnya didapat hanya hari ini, misalkan gitu ya. Jadi biar penelitiannya enggak sampai lama, misalkan ya, tujuannya seperti itu. Berarti kalian ngambilnya untuk yang hari ini aja, yang ada di sana, yang ada di tempat itu aja gitu, misalkan gitu ya. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria harus dikeluarkan. Misalkan ada nih yang hari ini, tapi tidak memenuhi syarat untuk jadi untuk jadi sampel kalian gitu, kalian yang menentukan itu Maya. Jadi yang penting ada kriterianya gitu, kriteria yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Gitu. Kebanyakan nih sebenarnya ya, ini tuh di realnya itu nggak sampai yang peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian itu nggak yang kayak gimana ya, nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Kebanyakan tuh kayak kalau misalkan kita neliti di puskes, nah biasanya puskes itu masih nih sampelnya yang ini aja gitu. Itu sebenarnya purposive sampling itu seperti itu gitu. Jadi bukan karena tujuan penelitian kita, tapi biasanya lapangan memberikan sampelnya ini aja, udah gitu. Jadi kita menulis di skripsinya itu purposive sampling gitu. Disebutnya purposive sampling dengan tujuan tertentu, padahal memang si puskesmas atau si rumah sakitnya itu ngasih ngasih nih sampelnya yang ini aja gitu. Tuh misalkan di ruangan poli ini aja, misalkan seperti itu ya, misalkan. Nah kalian kan bingung mau nulisnya tuh ini samplingnya berdasarkan apa kan gitu. Berarti kan mereka yang menentukan kan. Nah biasanya ini masuknya ke purposive sampling gitu ya, dan ditulisnya tuh dengan tujuan tertentu gitu. Udah ditulisnya seperti itu gitu. Jadi biasanya kalau kalian izin, terus udah izin, terus si rumah sakit atau puskesnya itu masih udah di sini aja channel penelitiannya, atau udah di hari ini aja gitu misalkan gitu ya. Nah itu masuknya ke purposive sampling seperti itu ya, karena kemungkinan seperti yang simple random tadi, terus kemudian ada yang sebelum-sebelumnya tuh ya, yang probability itu agak susah kalau misalkan kebijakan si puskes ataupun kebijakan rumah sakitnya ngasih cuman beberapa pilihan gitu ya. Jadi biasanya ke purposive sampling. Ini juga ke snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Jadi kayak snowball. Jadi misalkan udah wawancara satu orang, kemudian wawancara satu orang ini dia menunjukkan kita harus mewawancara orang lain misalkan gitu ya. Jadi kayak snowball gitu, makin gede makin gede makin gede, makin banyak makin banyak makin banyak gitu ya. Itu untuk snowball sampling. Kemudian accidental sampling. Kalau metode ini penentuan sampelnya tanpa sengaja. Peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu boleh gitu ya, disebutnya accidental sampling. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan, misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil penelitiannya tentang suatu penyakit, terus kebenaran lagi ada orangnya gitu, tanpa sengaja sebenarnya, tapi kebetulan ditemukan pada saat itu, kalau misalkan ketemunya hari itu berarti ya udah hari itu gitu ya, aksidental. Gimana aja lah pokoknya, yang penting katanya tanpa sengaja ya. Itu kemudian ada kuota sampling. Metode pengambilan sampel ini disebut juga kuota sampling karena teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang ditentukan oleh peneliti.
Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya, sedangkan kekurangannya yaitu bias penelitiannya cukup tinggi, gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai kuota nih, mau 3 orang aja atau 4 orang aja, gitu misalkan ya. Nah, emang lebih praktis, tapi nanti kekurangannya biasnya akan lebih tinggi. Jadi nanti juga kalau pakai kuota sampling ini tuh pembimbing tuh akan kayak lebih mempertanyakan gitu, yakin mau pakai kuota sampling gitu. Ini kan biasanya lebih tinggi dari untuk pengambilan sampel yang lain. Jadi kayak kalau bias tuh ibu jelasinnya kayak yang alfanya gitu loh, alfanya berarti tingkat kesalahannya lebih tinggi gitu. Itu untuk kuota sampling. Kemudian teknik sampel jenuh ini kalau misalkan populasinya kurang dari 30 orang dan semua anggota populasinya itu jadi sampel gitu. Misalkan di suatu rumah sakit, misalkan ada yang mempunyai suatu penyakitnya itu, misalkan penyakit langka nih, terus dia biasanya kontrol seminggu atau 2 minggu sekali, misalkan gitu. Dan kemudian di sana tuh yang punya penyakit itu tuh cuma 4 orang, misalkan gitu. Nah itu berarti teknik sampel jenuh, gitu ya. Jadi populasinya itu, kemudian sampelnya juga itu, gitu ya. Itu untuk teknik sampel jenuh. Itu untuk teknik pengambilan sampel. Kemudian, nah uji homogenitas, kita ke uji homogenitas. Jadi di sini kemarin kan pas pertemuan di kelas ya, Ibu udah ngebahas tentang uji normalitas. Kemudian yang selanjutnya untuk menguji data itu harus diuji homogenitasnya. Jadi kalau misalkan udah normal nih, udah diuji, kemudian normal dilanjutkan ke uji homogenitas. Kalau misalkan udah nggak normal, salah satu atau salah duanya nggak normal, kemudian nggak dilanjutkan ke uji homogenitas, tapi langsung ke uji non-parametrik, gitu ya. Sebentar ya, kita azan dulu ya.
Oke, lanjut lagi ya. Untuk uji homogenitas tadi kita lakukan setelah menguji datanya normal atau enggak, gitu ya. Uji homogenitas itu untuk mengetahui apakah data dalam misalkan X dan Y bersifat homogen atau tidak. Homogen itu di sini kalian lihat rumusnya itu pakai varians atau standar deviasi. Jadi uji homogenitas itu kita harus memastikan kalau si datanya itu memiliki varians yang sama. Kalau varians itu kalau selewatnya sih kayak ini, selisih dari data dengan min-nya itu sama gitu, antara data itu sama, itu variansnya itu kecil atau sama gitu ya, itu untuk uji homogenitas. Jadi kayak si apa nggak ada yang satu data tuh yang pencilan banget, misalkan dari rentang misalnya ya datanya itu rentangnya dari 4, 5, 6, 7, 8 misalkan gitu. Nah, yang lainnya 4, 5, 6, 7, 8, tapi tiba-tiba ada yang pencilan 1, ada yang pencilan 10. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi yang uji homogenitas itu untuk mengetahui si datanya itu homogen gitu, dekat-dekatan gitu ya. Itu untuk uji homogenitas. Di sini langkah-langkahnya jadi pakai rumus varians atau standar deviasi. Rumusnya seperti ini, mungkin sudah dibahas di statistika dasar ya. Rumusnya seperti ini. Nah, hanya di sini mau mencari homogenitasnya pakainya rumus F. F hitungnya itu di sini dengan varians X dan Y, di sini S besar dan S kecil. Nanti kan di sini didapat nih angkanya berapa. Nah, yang S-nya besar di atas, yang S-nya kecil di bawah gitu. Jadi ini dicari dulu yang X sama yang Y-nya. Nah, kalau misalkan udah dapat, yang besar jadi pembagi, yang kecilnya itu yang jadi baginya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan DK atau DF, pembilang N kurangi 1 untuk variasi yang lebih besar dan DK penyebut juga N dikurangi 1. Gitu ya. Kemudian di sini daerah penerimaannya, jika F hitung kurang dari F tabel berarti datanya homogen, kalau F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Itu untuk daerah penerimaannya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ya, di sini untuk mencari si SXY kuadratnya itu ya, si standar deviasinya seperti itu. Kemudian dilakukan penghitungan, didapat 20,74 sama 7,39. Nah, kemudian dicari F hitung yang besar dibagi yang kecil, didapat 2,81. Kemudian kita cari F tabelnya. F tabelnya, taraf signifikansinya di sini alfanya 0,05, ya itu udah dari sananya ya. F tabel ini udah ada dari sananya. Cuman taraf signifikansinya itu kita yang menentukan. Nah, di sini ini tuh untuk yang taraf signifikansinya 0,05. Nanti ada lagi tabelnya yang taraf signifikansinya alfa 0,01. Kalian tinggal cari aja di Google tabel F hitung untuk alfa 0,01. Bukan tabel F hitung. Tabel F untuk alfa 0,01. Itu ya. Di sini tampilannya akan seperti ini. Dilihat tadi kan DF-nya N dikurangi 1 ya. N dikurangi 1 dan N dikurangi 1. Si sampelnya itu ada 10 masing-masing. Jadi 10 dikurangi 1 itu 9 dan 9. Berarti di sini yang V1 itu yang pembilang, yang V2 itu penyebut. Berarti 9 sama 9. Di sini didapat 3,18. Ya, untuk F tabelnya 3,18, kemudian F hitungnya 2,81. Kemudian, dari penghitungan itu diperoleh F hitung 2,81, dan dari tabel distribusi F dengan DK pembilang 9, DK penyebut 9, taraf signifikansi alfa 0,05, diperoleh F tabel 3,18. Didapat bahwa F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya, data X dan Y itu data yang homogen. Itu untuk cara manualnya ya.
Di sini akan dibahas dengan SPSS, tapi sebelumnya dulu juga yang normalitas belum ya, belum ke pakai SPSS-nya gitu. Nah, kita pakai SPSS di sini. Kita akan pakai SPSS. Kita akan uji normalitas dulu yang pertama. Uji normalitas pakai SPSS. Bentar ya, SPSS-nya lama. SPSS-nya lama ya bukannya. Udah dicek dulu kali. Oke, di sini tampilan SPSS-nya ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, di sini SPSS yang dipakai SPSS 24. Kita akan mencoba untuk menguji normalitas dulu ya. Jadi di sini tampilannya akan seperti ini, terus di sini ada data view, ada variable view. Untuk langkah pertama kita ke variable view dulu. Di sini ada nama, kemudian tipe, width, decimal, label, kemudian sampai ke row ya. Nah, kita akan cari uji normalitas misalnya berat badan ya. Tentang berat badan. Di sini namanya berarti berat badan. Kemudian tipenya oke. Di sini nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai spasi untuk tes. Kemudian di sini tipe, kita tipenya itu ada numerik, ada koma, ada dot, itu segala macam. Nah, kita akan menguji berat badan, jadi pakainya yang numerik aja. Kemudian width-nya itu 8, desimalnya itu angka
di belakang koma ya, kita 0 aja, karena di sini berat badannya kita pakai yang bulat aja. Kemudian value nggak ada, missing nggak ada, kolomnya 8, lainnya kita ke centerkan aja. Mau right juga boleh sih, sebenarnya bebas ya. Kemudian measure-nya kita di sini ada scale, ada ordinal, ada nominal. Kita pakainya yang scale ya. Ini untuk variabel view-nya. Kemudian di sini data view. Data view di sini sudah otomatis langsung ada berat badan ya. Berat badan. Kemudian kalau misalkan kalian udah punya datanya di Excel, tinggal di copy paste aja. Jadi di sini nanti datanya itu harus berupa ke bawah ya, kolom gitu. Kalau misalkan belum, kita berarti tulisnya manual. Kita tulis sembarang aja ya. Misalkan 50, 56, 54, 53, 55, 55, 55, 59. Kita tulis misalkan sampelnya 15 aja deh. Oke, ini 15 ya. Misalkan nih, kita 15 si sampelnya itu, kemudian setelah itu, setelah kalau misalkan dari Excel tuh di copy ya, kemudian di paste gitu di sini, udah kayak gitu, kita tinggal klik analyze di sini, kemudian descriptive statistik, kemudian ke explore. Explore. Nah, di sini ada berat badan, di sini dependent list dan factor list. Ini kalau misalkan nanti ya ada kalau misalkan 2. Ini mah untuk uji normalitas kita langsung pindahin ke sini aja dulu. Langsung ke dependent list ini. Gitu ya. Kemudian kita klik plots. Di sini plots-nya udah segini aja, tapi kalau misalkan kalian mau tambah lihat histogramnya boleh dicampurin ya. Kemudian yang wajib diklik adalah ini, normality plots with test. Kemudian continue. Kemudian di sini ini udah ya, ini bot. Oke. Kemudian tinggal oke. Kita lihat di sini outputnya lagi ini ya. Nah, ini outputnya. Outputnya di sini ada banyak nih yang keluarnya, ada case processing summary, misalkan ini berat badan, N-nya 15, kemudian ini valid, missing, dan lain sebagainya. Ini deskriptif statistiknya atau statistik univariatnya, gitu ya. Di sini univariatnya juga dihitung oleh oleh SPSS. Di sini ada mean, kemudian median, ada varian, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, range interkuartil, skewness, kurtosis gitu ya. Di sini dihitungkan oleh SPSS. Kemudian tadi kita udah klik test of normality. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada Shapiro-Wilk. Kemudian di sini juga yang A di sini dia udah masuknya Lilly Force juga. Jadi untuk yang di tabel ini 3 ini Kolmogorov dan juga Lilly Force pakainya ini sama. Nah, kalau Shapiro-Wilk pakainya ini, gitu ya. Ini ada 2 hasilnya, gitu ya. Kemudian uji normalitasnya itu kan level alfanya kita tentukan tuh 0,05 atau 0,01 ya. Nah, daerah penerimaannya itu kalau misalkan pakai SPSS H0 diterima atau data berdistribusi normal jika signifikansinya lebih dari alfa. Jadi kan misalkan ini nih signifikansi ini ya. Signifikansi ini lebih dari alfa. Jadi kita ambil dulu alfanya 0,05 atau 0,01. Nah, kita pakai yang 0,01 aja ya. Nah, kalau misalkan alfanya 0,01, kemudian di sini signifikansinya didapat 0,565 atau 0,2. Nah, berarti mau pakai Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk di sini datanya berdistribusi normal. Gitu ya. Jadi dilihat di sig-nya ini.
Signya di Kolmogorov-Smirnov dapatnya 0,200 atau di Lily-Force dapatnya 0,200. Nah, kalau yang Sapir-Wheel dapatnya itu 0,565. Nah, untuk daerah penerimaannya, H0 diterima atau data berdistribusi normal jika signya ini lebih besar dari alfa. Alfanya itu yang kita yang tentukan sendiri, mau 0,05 atau 0,01 itu ya. Bentar, outputnya ya. Output. Nah ini, outputnya seperti ini. Gitu ya, ada deskriptifnya, ada test of normality-nya, di sini ada Kolmogorov-Smirnov, di sini ada Sapir-Wheel gitu. Kolmogorov-Smirnov atau di sini Lily-Force juga pakainya yang ini ya. Jadi signifikansinya di sini 0,2 kalau misalkan pakai Kolmogorov atau Lily-Force, kalau misalkan Sapir-Wheel itu 0,565 gitu ya. Karena ini lebih besar dari alfanya, ya, alfanya 0,01, maka di sini datanya berdistribusi normal, gitu ya. Tadi karena mau pakai Sapir-Wheel atau Kolmogorov-Smirnov nanti tergantung pilihan kalian, gitu ya. Dan juga alfanya juga tergantung pilihan kalian 0,05 atau 0,01, gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada histogram, dibikinkan juga histogram di sini. Di bawahnya masih ada lagi normal QQ plot. Nah, di sini dilihat datanya jadi mendekati satu garis lurus ini, gitu ya. Makanya ini normal. Ini di trender, ada observed banyak ya, tapi yang kita pakai untuk uji normalitas, kita lihat ini, hanya ini. Kalian mau pakai Kolmogorov-Smirnov atau yang Sapir-Wheel. Nanti kalau misalkan deskripsi, kalian tinggal copy ini. Nah, di copy, kemudian nanti tinggal di paste di Word-nya. Gitu ya. Itu untuk uji normalitas menggunakan SPSS. Sampai sana paham? Memperhatikan nggak yang lainnya? Paham, Ibu. Normalitas itu udah ya sampai sini, jadi pakai Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Wheel. Kemudian kita akan selanjutnya ke uji homogenitas. Uji homogenitasnya, bentar ya. Uji homogenitas. Uji homogenitas, kita pakainya data yang ini aja tadi ya. Jadi variable view dan yang lain sebagainya itu akan sama. Jadi kalau di SPSS untuk uji homogenitas namanya uji Levene test. Kemudian di sini bentar. Oke, jadi kalau di di PowerPoint yang Ibu bagikan itu kita pakainya yang dua variabel. Jadi kita ajarkan juga kalau misalkan mau dua-duanya langsung langsung diuji gitu. Misalkan ini berat badan kelas pertama. Berat badan kelas pertama, kemudian berat badan kelas kedua. Menariknya
kemudian di sini pembagiannya. Jadi misalkan kelas 1 dan kelas 2 di sini pakainya kelas. Kemudian di sini ini sekarang ini pakai. Kita lihat bedanya nanti apa ya. Nah, ini kan akan kayak gini ya. Berat badan kelas 1, kemudian berat badan kelas 2 kita isi juga. Di datanya di copy paste aja dari Excel-nya ya, kalau datanya udah ada di Excel. Kemudian kelas ini dibaginya jadi untuk tata cara yang di PowerPoint Ibu tuh kurang tepat ya. Jadi caranya misalkan nih kita akan menguji 2 kelas. Nih 2 kelasnya langsung. Misalkan, nah kita cuma tulis di sini berat badannya sama kelasnya. Nah kita lihat di data view-nya, kan ini jadi kosong ya. Ini salah nih. Kita tulis ini kelas pertama. Kemudian data selanjutnya, data di kelas kedua ditulis di sini pakai kelas 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 gitu. Ya. Sini tulis datanya. Jadi gini ya, yang benar ya. Jadi misalkan kalian mau menguji homogenitas dari 2 data atau 2 kelas, di sini jadi 2 variabel gitu ya. Nah, variabel pertama ini berat badan, di sini dibaginya di sini kelas ini yang pertama, berarti variabel pertama sampai 15. Kemudian variabel kedua di sini tulisnya di kelasnya 2 itu ke bawah. Gitu ya, sampai data ke 30 itu berarti kelas kedua. Jadi dilihat di variabel view-nya. Di sini berat badannya tulis tetap sama kayak tadi, center, kemudian di sini scale. Nah, kelas di sini bedanya di measure-nya pakai nominal. Gitu ya. Ini pakai nominal. Tuh. Nah, udah selesai seperti ini. Gitu ya. Kita akan cari uji homogenitasnya. Kita ke analyze kemudian ke compare means,
Setelah compare means, di sini one way ANOVA. Nah, yang ini yang bentuk scale ke dependent list, yang kelas, yang bentuk nominal tadi ke faktor. Ya, itu cara ngebaginya tadi. Yang ini, yang berat badan ini ke dependent list, untuk yang faktornya ini tadi itu tadi kelas, gitu ya. Kemudian setelah itu klik option. Option di sini ada deskriptif, fixed and random effects, homogeneity. Nah, kita akan mencari homogenitasnya, berarti ini di contreng gitu ya. Kemudian continue. Setelah itu klik OK. Kita akan lihat outputnya. Outputnya itu akan seperti ini. One way ANOVA, di sini ada test of homogeneity of variances. Sini ada Levene statistik, DF1, DF2, dan signifikansinya. Jadi di sini seperti yang tadi di uji normalitas juga, kita lihat signifikansinya. Signifikansinya berapa? Kalau misalkan lebih besar dari alfanya, berarti dia homogen. Jadi sama ya untuk daerah penerimaannya itu. Kalau misalkan signifikansi lebih besar dari alfa yang kita pilih 0,05 atau 0,01, maka di sini berarti datanya homogen. Tadi juga kalau misalkan normalitas juga, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 0,01, berarti kalian bisa mengambil kesimpulan datanya normal tadi ya. Yang ini juga berarti datanya homogen, gitu ya. Pakai uji Levene di sini. Ini signifikansinya lagi yang dilihat ya. Seperti itu. Nah, berarti kita ambil kesimpulan dua data tadi berasal datanya itu data yang homogen. Ya. Ini tinggal di copy, nanti kalau misalkan mau dimasukin ke Word ya, copy nanti langsung di paste. Itu untuk tes homogenitas. Kemudian kalau diterusin ke uji T akan makan waktu lebih banyak lagi ya. Mungkin untuk pembahasan uji T dan SPSS-nya uji T kita akan bahas di minggu selanjutnya ya. Terima kasih untuk yang sudah ikut di perkuliahan kali ini. Yang nggak ikut juga nggak apa-apa. Mungkin bisa dilihat nanti Ibu sudah rekam ya. Sudah rekam pertemuan kali ini. Jadi nanti akan Ibu upload di YouTube dan kalian bisa lihat untuk mendengarkan dan juga mempraktekannya lagi gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf kalau misalkan tadi banyak kesalahan, banyak problem ya di jaringannya, di sini. Tadi SPSS-nya juga susah dibukanya ya, emang agak ini sih agak gede gitu sih ini. Yang belum di-download SPSS di laptopnya segera di-download ya. Itu. Terima kasih yang sudah hadir dari Gizi maupun Kesmas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga dari Ibu. Selamat berlibur, selamat berlibur dalam weekend kali ini ya. Semoga tidak hujan. Ya, nanti channelnya akan dibagikan di grup ya. Dan ini juga hasil upload yang sekarang nanti akan Ibu bagikan di sana ya.